Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Kamal. Dan seperti judul di video kali ini, saya akan sharing tentang pengaruh fisiologi dan beban kerja terhadap stres perawat. Apa sih fisiologi itu? Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja dari suatu organ. Mulai dari pernapasannya, detak jantung, aliran darah, dan lain-lain. Terus, apa sih beban kerja itu? Beban kerja itu adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi bisa dibilang, pekerjaan apapun, aktivitas apapun, itu bisa disebut sebuah beban kerja. Begitu. Nah, terus kita pernah nggak sih ngebayangin beban kerja dari teman-teman di tenaga kesehatan, kayak dokter, perawat, bidan, dan lain-lain? Nah, di infografis yang aku bikin kali ini, kita akan ngebahas tentang beban kerja dan stres yang dialami oleh perawat. Di jurnal yang saya rangkum, ditemukan data bahwa perawat itu memiliki jam kerja 8 hingga 12 jam per hari dengan tugas bukan hanya sebagai tenaga medis, namun juga sebagai administrasi dan manajemen. Nah, dan menurut peraturan ketenagakerjaan, Undang-Undang Pasal 79 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa shift per hari itu maksimum adalah 8 jam per hari, sedangkan perawat itu bisa 8 hingga 12 jam. Yang mana itu berarti melebihi batas kewajaran dari ketenagakerjaan. Dan hebatnya lagi, 95 hingga 99% perawat adalah seorang perempuan, yang mana seorang perempuan juga ada yang berperan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, ada berperan sebagai ibu rumah tangga di rumahnya, ada yang berperan sebagai seorang istri bagi suaminya. Mereka juga harus mengorbankan banyak hal untuk bekerja dan mengurus pasien dan administrasi lainnya. Dengan beban kerja seperti itu, menurut Junar dan kawan-kawan, 74% perawat stres akibat lingkungan kerja yang menuntut pekerjaan fisik dan keterampilan dalam waktu yang lama. Namun, menurut Kokoroko dan Sanda, menambah rekan kerja itu bukan solusi yang baik, karena pekerjaan perawat itu membutuhkan keterampilan dan fokus yang tinggi. Dikhawatirkan dengan menambah rekan kerja justru malah dapat menghilangkan dan mengurangi tingkat fokus. Karena semakin banyak orang dikhawatirkan malah membuat semakin pusing gitu, semakin liar gitu. Berdasarkan penelitian orang Korea yang namanya Kang dan teman-temannya, beban kerja perawat berlebih dapat mengakibatkan salah penanganan, infeksi nosokomial, luka tekan atau memar, salahan pengobatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, sang perawat itu sendiri, maupun pasien yang ditanganinya. Gitu. Solusi terbaik dari pengurangan stres perawat adalah dengan memperbaiki sistem shift-nya. Atau pekerjaan perawat itu difokuskan pada pekerjaan penanganan pasien atau penanganan medis. Dan untuk administrasi dan manajerialnya bisa diserahkan oleh bidang lain, atau bahkan dikerjakan oleh komputer dan digitalisasi atau otomatisasi. Nah, dan solusi terbaiknya lagi, salah satunya adalah dengan kerjasama dengan masyarakat. Bagaimana kerjasama dengan masyarakatnya? Bahwa apabila pasien itu sedikit, secara tidak langsung, maka beban kerja dari tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat maupun bidan, itu akan berkurang. Maka pola hidup sehat itu harus
lakukan oleh para masyarakat begitu. Nah, tadi itu sedikit penjelasan tentang beban kerja dari tenaga kesehatan khususnya perawat dalam kondisi normal. Namun kita tahu pada saat ini kondisi dunia sedang mengalami pandemik COVID-19 atau coronavirus. Nah, bisa kebayang dong bagaimana beban kerjanya? Jelas makin bertambah, makin luar biasa. Dan sebagaimana kita tahu juga sudah banyak tenaga kesehatan yang tumbang di sana ketika mengurus pandemik ini. Maka dari itu, kita bisa bantu mereka, baik itu secara material maupun secara moral, atau bahkan hanya sekedar dengan kita menjaga jarak dengan orang lain, physical distancing, dan menahan penyebarannya. Karena ketika penyebaran itu tertahan, insya Allah, maka pasien itu akan berkurang. Dan ketika pasien itu akan berkurang, maka beban kerja dari para tenaga kesehatan juga akan berkurang. Dan para tenaga kesehatan terhindar dari resiko stres, bahkan kematian. Gitu. So, buat teman-teman, ayo kita bantu, ayo kita dukung para tenaga kesehatan. Stay healthy, stay safe, stay at home. Nggak usah keluar kalau nggak penting-penting banget. Kita selamatkan para tenaga kesehatan itu yang telah mencoba berjuang sekuat tenaga menyelamatkan kita semua. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, khilafan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.